Sambil menunggu, mari kita tilawah di Quran surat Al-Mulk, surat yang ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن
أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf agak menceng begini nih. Tarik aja dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, berkahi majlis ini. Jadikan siapapun yang Engkau takdirkan menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau cahayai hatinya dengan iman. Berikan kepada kami nikmat yakin padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya istiqomah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini Engkau buka hati yang tertutup, Engkau cahayai hati yang gelap gulita, Engkau lapangkan hati yang sempit, Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit, Engkau teguhkan hati yang ragu. Hanya Engkau yang menggenggam hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Habib, hadirin, malam ini spesial kedatangan tamu. Habib silakan duduk. Bagi saudara yang mengenal majelis Rasulullah, beliaulah jangan. Beliau ini tawadu sekali, alhamdulillah. Tapi ya, banget. Ini buat Habib. Alhamdulillah Habib, ini adalah jamaah malam Jumat di Darut Tauhid. Alhamdulillah tidak hanya hadir di sini, tapi kamera itu juga banyak yang menyimak. Tapi yang paling penting, kita disimak terus oleh Allah Habib. Malaikat juga sedang mencatat. Semoga semuanya diridhoi. Terima kasih juga ini pasukan hijau, Komandan, terima kasih. Ada satu pasukan dari Pustiku ya, Pustikum. Komandannya yang datang, sing jadi jenderal yang soleh. Saya kalau lihat tentara tuh suka ingat bapak saya. Dulu cita-cita akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi ada pensiunnya Komandan ya. Baik Habib, terima kasih. Atau disapa Habib jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in wa sallim. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini bisa berjumpa dengan seorang tokoh nasional, dai, guru kita, idola saya juga, Kiai Haji Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Abdullah Nastiar. Jadi saudara sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, sudah lama saya berkeinginan seperti ini, bisa duduk satu majelis dengan beliau. Karena sebelumnya, kalau nggak salah berapa bulan yang lalu ya, waktu itu kami ada acara di Istiqlal, Majelis Rasulullah SAW berkumpul. Beliau adalah salah satu yang hadir. Dan satu hal yang membuat saya kagum dengan beliau itu adalah tawadhunya luar biasa. Jadi hadir di majelis waktu itu, kata beliau, saya merasa tidak pantas bicara di depan para ulama, depan kiai, padahal beliau ulama. Beliau kiai. Justru yang bukan ulama, bukan kiai adalah saya. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir pada malam hari ini kepada hadirin wal hadirat untuk belajar kepada beliau, terutama belajar keikhlasan, belajar tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Saya kira demikian, Kiai. Punten. Kalau bahasa Sunda tuh tutung abdi ada. Aduh, malu ya. Saya justru yang kagum kepada beliau ya. Beliau sengaja nanya lewat Ustadz Yusuf Mansur, bisakah ketemu dengan Agim? Lah, saya yang harusnya ketemu beliau. Beliau ulama betulan. Saya kan gagal jadi akabri ya. Terima kasih Habib ya, sudah sengaja jauh dari Jakarta ke sini.
hanya untuk bersilaturahim. Pada silaturahim itulah yang penting sekali. Dan saya sengaja mohon beliau di sini ikut menyampaikan, karena kalau lihat majelis Rasulullah itu di Jakarta, kalau yang lihat di Jakarta Istiqlal sampai 5 lantai penuh semuanya. Habib suka ngajak gimana saja kepada jamaahnya. Masya Allah. Iya, jadi kalau tadi ajengan upami abdinya Rio Sunda tersewias-wiasnya. Jangan Beb. Ini banyak orang yang bukan Sunda wajahnya. Beliau Sundanya halus sekali, saya susah menjawabnya. Masya Allah. Jadi saya itu lahir di Cianjur, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau tadi ditanya sama ajengan, Ustadz AA gimana caranya sampai banyak begitu, bukan kami. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan. Kata Allah sebagaimana sering ajengan menyebutkan, fa'allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tapi sebanyak-banyaknya jamaah majelis Rasulullah masih lebih banyak jamaahnya Darut Tauhid, ya. Jadi kalau saya menganggap kesini itu belajar. Tadi sebagaimana ajengan menyampaikan, saudara sekalian, saya kenal baik sama Ustadz Yusuf Mansur, kenal baik dengan Ustadz Arifin. Terus saya bilang sama 2 orang tokoh itu, saya bilang, saya ini ingin ketemu sama Ustadz Hagim, saya bilang. Ditanya sama Ustadz Yusuf, kenapa Bib kepengen ketemu sama Ustadz Hagim? Saya bilang, saya takut kalau nanti di akhirat saya ternyata harus masuk neraka. Saya ingin banyak punya teman orang soleh. Nah, salah satu yang saya anggap sangat soleh adalah Ustadz AA. Jadi kata Ustadz Yusuf, ya nanti saya bantu. Ya alhamdulillah, karena bantuan beliau ini bisa duduk bareng satu majelis dengan beliau. Jadi satu hal yang luar biasa. Malam hari ini saya bersyukur niat saya terpenuhi, yaitu duduk satu majelis dengan Ustadz saya ini, Ustadz AA. Justru saya yang terkabul. Saya berharap beliau bisa memberikan ribu hadirin. Waduh, terima kasih komandan. Ini bekal dari kantor dari sini. Tuh Bib, punten Bib, rezeki mengejar terus. Waduh, ini wakil komandan yang ngasih Bib. Terima kasih, alhamdulillah, jazakallah khair. Jadi memang mudah-mudahan dari obrolan ini juga banyak pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman, ya. Hari ini memang kita tidak membahas khusus fokus sesuatu, tetapi dari obrolan-obrolan ringan, mudah-mudahan ada sesuatu yang lebih asli yang didapatkan. Aslinya Bib, saya tuh mau mendengar ceramah Habib di sini. Makanya saya senang malam Jumat ini Habib, beliau tidak berniat asalnya untuk ceramah, tapi saya minta sampaikanlah ilmu di sini karena Habib diberikan amanah ilmu. Begitu Bib? Sami'na wa ata'na. Ini perintah dari guru saya. Ustadz, saya izin berdiri ajengan. Oh silakan. Saya biasa kalau ceramah nggak biasa sambil duduk. Oh silakan Bib. Kalau ajengan mah biasa beliau sambil duduk, kalau saya biasa sambil berdiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan saya sebenarnya hadir ini ingin mendapatkan ilmu dari beliau, tapi karena guru saya ini memerintahkan, maka jawaban saya adalah sami'na wa ata'na, ya, saya mendengar, saya taat. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan berpanjang menyampaikan sesuatu karena ini nanti kita mau dengar kajian beliau. Saya hanya ingin menyampaikan ada satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat itu di surah Ali Imran, ayat yang 103. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat ini, saudara sekalian, setelah meminta izin kepada guru kita Ustadz AA, saya hanya ingin menyampaikan, mengingatkan kembali apa yang beliau pernah sampaikan mungkin di dalam kajian beliau. Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian itu kalau ingin berpegang teguh kepada tali Allah itu bersama-sama, kata Allah. Bagi kita yang mempelajari kaidah bahasa Arab, ayat ini jelas-jelas. Pertama, wa'tasimu dalam bentuk fi'il amr. Kata para ulama mufassir Quran, al-amru yadullu ala wajibin. Perintah itu menunjukkan hukumnya wajib, illa ma dalla dalil ala mustahabbih, kecuali kalau ada dalil yang menurunkan dari wajib menjadi sunnah. Kalau tidak, maka dia tetap pada hukum asal, yaitu wajib. Kata Allah, wa'tasimu, dalam bentuk perintah, wajib kalian itu berpegang teguh kepada tali Allah itu bersama-sama. Artinya apa? Artinya kalau kita berpecah belah itu haram hukumnya. Nah, hadirin wal hadirat, salah satu sebab saya kemari adalah juga karena itu. Kalau para ulamanya bersatu, insya Allah umat akan bersatu. Tapi kalau ulamanya berpecah belah, umatnya seperti apa? Kaghuta'is sair, seperti buih dalam banjir. Nah, tadi pertama Allah sebutkan dalam bentuk amr, perintah, wa'tasim. Kemudian sigatnya sigat jama'. Artinya apa? Yang disuruh itu bukan wa'tasim, bukan satu orang. Kalau mau berpegang teguh kepada tali Allah itu bukan hanya sendirian. Bukan wa'tasiman, bukan dua orang. Wa'tasimu, semua kalian. Ya. Jadi kalimatnya perintah, sigatnya sigat jama'. Kemudian ditegaskan lagi jami'an, kata Allah, lil bayan. Ya. Kalau masih nggak ngerti juga, semuanya berjamaah, semuanya. Jangan ada yang terlepas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi, kata Allah, wala tafarraqu, kalimatun nahi. Kalau masih kalian nggak ngerti juga, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Ya. Maksudnya apa? Kalau kita para ulamanya bersatu, NKRI ini akan menjadi NKRI yang berkah. Tidak masing-masing jalan sendiri-sendiri, apalagi kemudian saling ribut. Ya. Kita wajib menjaga bersama-sama. La tafarraqu, kalimatun nahi. Kemudian nggak selesai sampai di situ, kata Allah, wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ada kisah di situ, qasas. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika dulu kalian itu bercerai-berai, adaan, bermusuh-musuhan. Jadi yang namanya permusuh-musuhan, pecah belah itu adalah azab Allah. Maka kemudian kata Allah, fa'allafa baina qulubikum. Tiba-tiba Allah mempersatukan hati kalian, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Tiba-tiba kalian itu menjadi bersaudara, kata Allah Subhanahu. Artinya apa? Mafhumnya dari potongan ayat ini, pecah belah itu azab, bersatu itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pilih azab atau pilih nikmat, saudara sekalian? Pilih nikmat. Ya. Kalau kita bersatu, Allah Subhanahu wa taala turunkan berbagai macam nikmat kepada kita, dunia wal akhirah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah itu, wa kuntum ala syafa hufrah minan nar. Masih kurang jelas juga, kata Allah. Kamu itu tahu enggak? Dulu itu ketika pecah belah itu, kamu itu ada di bibir jurang neraka. Syafa itu bibir, hufrah itu adalah jurang. Sudah di bibir jurang neraka, mau jatuh ke neraka. Fa'anqadakum minha. Allah selamatkan kalian dengan berjamaah, bersama-sama, bersatu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun.
Demikian Allah menjelaskan, hanya orang yang nggak ngerti, yang benar-benar parah berpikirnya, yang nggak ngerti sampai diulang-ulang berkali-kali. Udah perintah, udah dikasih penjelasan, lafaznya jamak, ya, dikasih bayan, dikasih kisah. Kalau masih nggak ngerti juga ya sudahlah, ya. Kita doakan saja semoga kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat itu tadi dari sisi ayat, dari sisi hadis, alaikum bil jamaah fa inna syaitan ma'al wahid. Wajib alaikum itu menunjukkan kalimat wajib. Wajib atas kalian semua untuk berjamaah, kata Allah. Kenapa? Fa inna syaitan ma'al wahid. Tahulah kalian, ketahuilah, pelajarilah, syaitan itu selalu sama orang yang sendirian. Wa huwa ma'al itsnain ab'ad. Kalau lihat orang berdua dia menjauh, bertiga lebih jauh lagi, berempat lebih jauh lagi, apalagi kalau sebanyak ini. Maka kita merasakan kalau lagi di majelis ilmu seperti ini, majelis zikir seperti ini, rasanya dekat sama Allah. Habib, kenapa saya begitu keluar ke jalan terus kemudian perasaan jauh? Karena disitulah kita terlepas dari ikatan berjamaah tadi, ya. Tinggal kita sama Allah, maka perbanyak ikatan berjamaahnya, ya. Majelis ilmunya, majelis zikirnya. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mengampuni kita, mengangkat derajat kita. Bukan hanya ayat dan hadis, bahkan kalau kita lihat sekedar kita memasukkan sesuap nasi ke mulut kita itu berjamaah. Ada yang nanam beras padinya, betul, ya. Kalau di Bandung sini masih banyak sawah nggak? Udah nggak ada kayaknya. Masih banyak kayaknya. Dalam gambar dan foto katanya. Kalau saya di Cianjur masih banyak. Ya. Jadi kalau kita mau makan nasi sesuap itu ada yang nanam, ada yang mupuk, ya. Ada yang bawa ke pasar, ya. Habis itu ada yang bikin piring, bikin sendok, bikin segala macam, sampai itu sesuap bisa masuk ke mulut kita, hasil amal jama'i. Pakaian kita ini hasil amal jama'i. Kalau sekedar untuk sesuap nasi saja kita berjamaah, apalagi kita beragama. Bapak Ibu sekalian, masih belum jelas juga kita lihat alam semesta ini amal jama'i. Ada mataharinya, ada tumbuhannya, ada hewannya. Coba kalau satu memboikot, kata matahari saya nggak akan terbit sebulan, saya nggak mau terbit, mau apa loh, ya. Yang terjadi apa? Kita susah semua, ya. Kalau dia setahun nggak mau terbit, itu tanaman nggak akan menghasilkan. Ketika nggak menghasilkan, kita nggak bisa makan. Binatang juga mati, semua kena, ya. Begitupun ketika misalnya tanaman juga memboikot, nggak bisa kita hidup. Semuanya amal jamaah. Kalau alam aja yang nggak punya akal amal jama'i, apalagi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka kita perlu menjaga suasana seperti ini, jaga supaya kondusif, ya, suasana para pemuda. Jam berapa? 4:30. Dari jam 4 kan terus sampai jam 5 kurang sekitar itu, nanti kembali lagi kan begitu ya. Saya datang kalau nggak salah sekitar jam 4:30-an waktu sana, karena bedanya 12 jam dengan kita. Kemudian saya tunggu sampai jam 5, nggak ada orang yang datang ke masjid. Sampai akhirnya 5:30 udah mulai terang. Wah, ini kayaknya orang pada nggak sholat subuh di masjid. Saya kemudian azan sendirian, qomat sendirian, jadi sholat sendirian juga, jadi imam, nggak ada orang, ya. Kira-kira mungkin jam 6 kurang mulai datang banyak orang ke masjid. Kemudian terus azan, itu sholat naon dalam hati gitu kan, pada imamnya biasa gitu, azan terus qomat terus sholat. Saya bilang sholat isyrok apa-apa ini orang gitu. Udah terang tapi matahari belum terbit. Selesai sholat saya dekati imamnya, kebetulan orang Lebanon, dia bisa bahasa Arab gitu. Saya tanya pakai bahasa Arab supaya jamaah nggak dengar.
Saya bilang, ya imam, limada tusalli as-subh fi hadzal waqt? Kok imam sholat subuhnya jam segini? Saya bilang. Terus jawaban dia begini, dia bilang, ya syekh, nahnu nusalli huna bimadhab Abu Hanifah. Kami sholat di sini dengan mazhabnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu melakukan salat subuh sebelum matahari terbit. Terus saya tanya lagi, imam, bukankah itu kalau di dalam fikih itu adalah marjuh? Soalnya jumhur ulama, jumhur mazhab itu pada saat gelap. Kenapa ngambil yang satu itu? Jawaban dia membuat saya berlinangan air mata, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang, ya syekh, kalau kami sholat pada saat gelap, orang-orang di sini sebagian adalah orang yang baru masuk Islam, nggak ada yang mau ke masjid. Jadi kami pakai mazhab yang paling ringan supaya bertahap orang paham Islam, kata dia. Ya. Nanti setelah kuat Islamnya baru kami pakai. Dan dengan kita pakai agak terang begini mazhab Abu Hanifah, akhirnya orang-orang banyak yang masuk Islam. Kenapa? Kamu masuk Islam. Masuk Islam tuh buat kamu jadi rajin jogging, katanya. Dasar orang Amerika, saya bilang, ya. Segala-gala dihitung dengan begitu. Jadi pada rajin jogging. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini perbedaan dalam masalah furu atau cabang syariah, nggak boleh diingkari, ya. Dalam kesempatan yang lain, saya ke Turki, sholat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di Islambuli. Orang barat bilangnya Istanbul, padahal bahasa Turkinya Islambuli. Islambuli itu artinya pusat Islam, ya. Orang barat nggak bisa Istanbul. Nah, saya sholat di situ, kebetulan sholat Jumat, masjidnya gede, ya. Kemudian sholat Jumat, saya mau nanya sama bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin nggak tahu. Kalau di sini, kalau imam sholat Jumat baca waladhdallin, makmumnya baca apa? Amin. Betul. Ada yang baca lain? Nggak ada. Aminnya dibaca keras atau gimana? Keras. Jadi saya sholat, jemaahnya banyak. Pas imam baca waladhdallin, maka serentak saya membaca amin keras. Satu masjid sebesar itu cuman saya sendiri yang baca. Aduh, pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, semua mata memandang ke saya. Ketahuan bukan orang Turki. Pulang ke hotel, saya buka kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha ala Madahib Arba'ah, kalangan Syekh Wahbah Zuhaili. Lalu saya baca, ternyata mazhab Hanafi itu sholat jahar, aminnya dibaca sir. Sholat jahar adalah sholat yang dibaca dengan keras, yaitu subuh, maghrib, isya, sama sholat Jumat, gitu kan. Kan itu dibaca keras, aminnya dibaca sir, ya. Oh, saya bilang mazhabnya Hanafi ini. Pas bagian sholat maghrib, imamnya baca waladhdallin, saya baca amin. Kalau enggak digebukin orang, dibilang aliran sesat. Nah, hadirin wal hadirat, inilah ilmu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu tuh dikasih ilmu sedikit, jangan merasa sudah paling pintar, paling alim, paling ini, belajar lagi. Dengar ada ulama kita datang belajar. Dengar ada tokoh kita datang belajar, pengen dengar ilmunya. Kenapa? Karena kita yakin nggak punya ilmu. Yang ilmunya luas hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ketika saya ke Jepang tahun 2006, saya khutbah Jumat di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, SRIT di Tokyo. Setelah sholat Jumat, kemudian selesai ada ceramah. Ketika ceramah, sebelum ceramah ada tilawah yang ngaji. Sambutan, ngaji, habis ngaji sambutan. Pas ngaji, orangnya baca surat Asy-Syams. Dia baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
wasyamsi waduhiha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Bukan juleha, Bu. Jalleha. Ini orang Betawi nyasar kali saya ulang ke Jepang. Kayaknya Betawi juga nggak gini-gini amat bacanya. Apa ini? Akhirnya pada saat konjennya menyampaikan sambutan, saya tanya sama yang ngaji. Saya bilang, kenapa bacanya wasyamsi waduhiha wal qamari idza talaha? Kata dia, ya Syekh, nahnu naqra'una biqira'ati Qumbul. Kami baca Quran di sini dengan qiraahnya Qumbul. Kalau ada dua fathah di dalam surat Asy-Syams, kemudian fathah terakhirnya adalah waqaf, berhenti, fathah sebelumnya dibaca imalah. Imalah itu bainal fathah wal kasrah. Fathah dibaca A, kasrah dibaca I, di antara dua itu dibaca E. Kita di Indonesia membaca Quran dengan qiraah Hafiz an Asim. Baca imalahnya cuma satu, yaitu bismillahi majreha wa mursaha. Ditulisnya majroha, dibacanya majreha. Dia qiraahnya Qumbul. Saya bilang, ya Allah, saya ini rasanya udah keliling kemana-mana, bodoh keneh baik gitu kan. Masih aja banyak yang belum saya ketahui gitu. Berapa waktu kemudian, terakhir nih ya, mohon maaf saya jadi mengganggu. Ustadz, saya itu kalau ceramah tuh sok lami, sok gila gitu. Jadi makanya nggak mau dikasih kesempatan bicara. Kalau ngomong suka katutuluyuan gitu ya, katutuluyan. Baik, terakhir Bapak Ibu sekalian, ketika saya ke Mesir, ya berapa waktu setelah itu, saya sempat sholat di masjid di Ismailiyah di Mesir. Kemudian orang waktu itu sholat asar, ya ba'dal asar. Kemudian saya istirahat, tiduran ya karena capek, panas juga ya. Ketika sedang tiduran, orang sebelah saya ini ngaji ya, dia baca surat Juz Amma. Saya dengerin, enak bacaannya ya. Sampai saya hampir tidur, dia sampai ke surat Wadduha. Terus dia baca begini, Bismillahirrahmanirrahim, wadduhi wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat si ule di dia. Mau tidur bangun lagi. Ya Allah, saya bilang, setiap saya kemana-mana selalu dapat ilmu ya. Akhirnya saya tunggu sampai dia selesai baca. Dia baca doa khatmul Quran, saya aminkan doanya. Selesai itu kemudian saya tanya ya, saya bilang, ya Syekh, limadha taqra' wadduhi wal laili idza saja? Terus dia bilang, ya Syekh, nahnu naqra'una biqira'ati Qalun. Kami membaca dengan qiraahnya Qalun. Kalau ada huruf yang fathah kemudian waqaf, itu dibaca imalah. Wadduha haknya fathah kemudian waqaf 2 harkat, maka dibaca wadduhi wallaili idza saja. Ya Allah, sejak itu saya tidak berani pernah menyatakan diri sebagai orang yang berilmu, tidak. Selalu dimanapun kita berada, kita mendapat ilmu yang baru. Hadirinul hadirat, mudah-mudahan ini membuat kita semakin ikhlas, semakin merasa bahwa kita tidak punya apa-apa. Yang berilmu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Fa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah. Kan yang ulama beliau kan saya mah aduh dengar gitu tutung kalau bahasa Sunda. Terima kasih, jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, harus siap menerima kenyataan kalau ceramah saya sederhana ya, dalilnya cukup nebeng yang beliau saja. Jadi kenapa bahasan indahnya kebersamaan ini kok dalam praktek tidak semudah dibahas? Ingat ada 4 tingkatan. 1, tahu. Orang tahu kita harus berjamaah. Dengar dari tahu itu tidak bisa apa-apa. Orang tahu berenang tidak pernah bisa berenang. Lalu dia belajar
meningkat menjadi paham. Orang paham berkuda belum tentu bisa berkuda. Nah, pelajaran seperti ini alhamdulillah dari tahu dengan uraian beliau jadi paham. Tapi untuk bisa, ini beda lagi rumusnya. Kalau tahu mendengar, kalau paham belajar. Tapi bisa, ini hanya bisa terjadi kalau mujahadah. Jadi bersatu itu kalau nggak pakai mujahadah nggak bisa. Walaupun kita tahu teorinya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Beliau hadir ke sini itu bagian dari mujahadah. Jauh ratusan kilometer untuk menyambungkan silaturahim. Nah, hadirin sekalian, katanya umat ini yang kurang tuh mujahadahnya. Kalau dari segi ilmu diajak debat juga molotok. Bahkan itu yang bikin berantem, ya. Jadi paham itu belum berarti bisa. Nah, sedangkan kalau mujahadah bersungguh-sungguh dalam riyadhah melatih diri, itu tidak seperti membalikan tangan. Orang latihan berkuda, maaf kalau nyebut kuda lagi ya. Itu harus siap dengan beragam perjuangan dan pengorbanan. Belum pinggang sakit, belum lagi kita dianggap wortel oleh kuda, ya. Belum disepak, belum jatuh, belum keinjak. Untuk mahir berkuda itu butuh waktu, perjuangan, pengorbanan, tenaga, pikiran, bahkan biaya. Tapi itulah yang akan membuat kita memiliki kemampuan bisa silaturahim. Harus mau bermujahadah. Sepakat? Saya dapat pelajaran begini, Ustaz. Surat Al-Baqarah 129. Nah, kalau saya tekniknya gitu, ya. Jadi enggak apa-apa, Ustaz, udah apa. Karena suara saya kurang indah, selalu ada alasannya. Aslinya mutajan apal. Coba Ustaz dibacakan. Ada Al-Baqarah 129. 129. Tentang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ya Rabbana, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. yang saya pahami dari yang saya baca, bahwa Rasulullah itu dalam membina umat itu 3. 1 tazkirah, memberikan peringatan, kemudian ta'lim, mengajar, dan yang ketiga tazkiyah, yaitu mensucikan jiwa. Jadi untuk memberikan peringatan, mengajar, dan tazkiyatun nafs, membersihkan hatinya, mensucikan. Nah, mensucikan hati ini yang agak jarang mau dilakukan. Jadi sebetulnya pertengkaran itu bukan karena perbedaan pendapat, tapi karena nggak mau kalah, ya. Setuju kan? Nafsu ingin menang itu sebetulnya yang jadi masalah, bukan perbedaan pendapatnya. Maka mudah-mudahan dengan adanya majelis ini kita jadi ingat, ini kita sudah dengar, kita semakin paham. Ayo kita bermujahadah. Gak apa-apa pakai rumus yang lama, mujahadahnya 2B 2L.
Maaf Habib, di sini mah pakai rumus ya, nggak apa-apa. 2B 2L. Saya kalau kurang pakai rumus deh, asa kurang mantap. Coba BRTT singkatan apa? Bersih, rapi, tertib, teratur. Gitu. TSP tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Gitu. Bebas komiba, berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, tuh gitu ya. Agak jarang dalil ini ya. Coba PDLT, tentara nggak tahu ini ya. PDLT, tentara apa Pak? Pakaian. Kalau kita apa PDLT, sahabat-sahabat? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Gitu. Nah sekarang hadiah buat Habib 2B 2L. Rahasia Habib. Ini tafsir ala Darut Tauhid dari ayat tadi ya. B yang pertama, mujahadah kita adalah berani mengakui kelebihan dan jasa orang lain. Kelebihan, jasa dan kebaikan orang lain. Ini tidak mudah. Banyak yang gagal ini aja. Kita lihat kelebihan orang jatuhnya dengki. Tahu dengki? SMS. Tahu Habib? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Shin Habib. Tadi kan Habib juga ngejelasin, saya juga ngikut ya. Jadi pakai tasdid yang susah melihat orang senang. Aduh, ini asa dangkal begini saya. Nah, ini perlu latihan. Betapa banyak ilmu yang tidak bisa kita raih karena kita tidak bisa mengakui kelebihan orang lain. Setiap jumpa orang, kita jumpa dengan ilmu. Setiap kelebihan orang yang kita temui itu Allah ngajarin kita. Tidak ada pertemuan kebetulan, tidak ada pertemuan sia-sia. Ketemu dengan siapapun ilmu di sana. Asal mau pakai hati. Ini duduk dengan ribuan orang, kiri kanan depan belakang itu ilmu. Diamnya, bicaranya, geraknya, kita bisa belajar banyak dari kelebihan dan dari kekurangannya. Benar? Akhlak itu ilmu bagi kita. Habib? Bagaimana lisan tidak terjaga bisa membuat masuk penjara. Kurang apa itu ilmunya? Kita tiap hari ngomong. Jangan sampai kita membicarakan beliau saat yang sama mulut kita sama jeleknya. Tidak bisa mengendalikan amarah, itu masalah. Banyak di samping prestasi baik lainnya yang katanya jujur dan sebagainya. Belajar hadirin. Makanya kalau lihat orang cari kelebihannya. Masya Allah. Enggak pernah rugi. Harus berani mengakui. Dan Allah menciptakan orang dengan kelebihan kekurangan. Semuanya menguntungkan bagi kita. Makanya awali dengan berani mengakui kelebihan. Bib, boleh saya bicara pengalaman saya dulu waktu jadi muadzin? Udah pernah dengar cerita ini belum? Udah ya, ayo ceritakan. Ini udah nih ya. Saya belum punya cerita yang lain khusus buat Habib aja ya. Jadi saya dulu ya, enggak begitulah ya. Saya muadzin di masjid At-Taqwa yang tadi itu di depan rumah. Karena bapak tentara di depan masjid. Kata orang adzan saya enak. Jadi aja nggak boleh ada yang adzan ya. Gitu penyakit hati. Dipuji itu bisa membuat jadi dengki kalau ada yang lebih baik. Suatu saat takdir Allah subuh telat ke masjid, ada yang ada tuh di masjid. Kata orang lebih merdu, aduh itu mah saya seperti sambar halilintar. Gara-gara, kita saha adan, ini enak itu, leng teh hadirin. Aduh, itu
itu penderitaan. Enak aja lihat-lihat. Besoknya itu mikrofon saya sembunyikan di bawah sajadah. Ini kisah nyata, awas jangan diceritakan ya. Tapi kan kabelnya kelihatan ditarik oleh dia. Atuh saya lagi sholat sunnah tuh penuh perencanaan untuk besok. Nah giliran paling menderita beliau jadi imam. Wah amit-amit tuh, ngarap-ngarap kesegrek, ngarap-ngarap lupa ayat. Jadi zolim. Giliran mau wudhu ada beliau nggak jadi wudhunya, balik lagi ke rumah. Itu mah seminggu terderita bener-bener. Allah nolong. Sedang di masjid ada orang jualan buku, judul bukunya tuh Bahaya Dengki, tulisan Imam Ghazali, semoga Allah merahmati beliau. Nggak ada yang ngatur ini selain Allah. Allah pasti kasihan lihat saya menderita sekali. Akhirnya saya baca dan murah bukunya. Pas dibaca teh, di sana diuraikan betapa menderitanya pendengki. Dia yang zolim, dia yang menderita, dia yang dikutuk, dia yang dilaknat, dia yang habis pahalanya. Aduh, saya lihat betapa ini mirip sekali dengan saya. Bagaimana solusinya? Kalau ngomong jangan dengki mah gampang, tapi lakukan apa yang paling tidak mau kamu lakukan. Itu rumusnya. Enggak gampang. Saya lihat dia nggak mau senyum. Tidak simetris ya, karena nggak pakai hati. Ketemu dia tidak mau salam. Assalamualaikum. Sumbang salam juga. Yang paling menderita ketika saya mau adzan ada beliau. Nih. Dan ketika orang muji kan harus ikut puji. Wah, adanya bagus. Iya. Seminggu sembuh, Bin. Alhamdulillah. Dan beliau jadi guru saya. Bayangkan itu. Segitu banyaknya ilmu enggak kelihatan karena kita dengki. Tidak berani mengakui kelebihan dan jasa orang. Itu pelajaran terpenting dari gagalnya kita maju tuh, karena kita nggak bisa lihat kelebihan orang. Nah, kalau kita nggak mau ngaku jasa orang, judulnya kufur nikmat. Karena Allah adalah yang paling terima kasih ke manusia. Gimana kita bisa berterima kasih kalau tidak mengakui jasanya? Kenapa ada anak yang durhaka ke orang tua? Pasti dia nggak bisa melihat jasa pengorbanan orang tua. Kenapa ada murid yang tidak tahu diri kepada gurunya? Pasti nggak lihat itu jasa pengorbanan guru untuk dirinya. Padahal kita bisa begini kan, berapa banyak guru yang berjamaah mendidik kita. Ini tentara teh gagah-gagah tuh Pak, jangan sembarang, jasa tukang cukur lah Pak. Coba kalau tentara jabrik benar, sembuh Pak, repot. Jadi kayak gerombolan. Maaf ya Komandan. Teruskan. B yang pertama apa? Berani mengakui jasa, kelebihan dan kebaikan orang. Jasa, kelebihan, kebaikan orang. Harus itu. Harus jadi kebiasaan kita mengingat jasa orang. Demi Allah, nikmat dalam hidup ini. Kalau kita berani mengakui, jadi kita tawadu dengan sendirinya. Tawadu asli ya, karena ada yang tatawaduan ya. Jadi dia merendah untuk mengangkat diri. Ada itu. Capek itu ya. 2. Bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Saya bertanya, kalau kita salah melakukan kesalahan, maunya diapain? Dihukum atau dimaafkan? Jawab.
Enaknya yang mana? Dimaafkan sesudah kita minta maaf atau dimaafkan sebelum kita minta maaf? Enak bener ya. Kalau sudah begitu, maunya kita kalau bikin salah disebut-sebut kesalahan kita atau disembunyikan? Mantap ya. Kalau kita bikin salah, maunya kita dihina atau dibantu supaya bangkit kembali? Apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain, insya Allah bijak. Orang sama dengan kita, kalau dia bikin salah, malu, tutup. Kalau mau nasihati, sembunyi. Maafkan sebelum dia minta maaf. Jangan diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut, jangan dibeberkan. Dan lakukan ini lillahi ta'ala. Allah bakal menutupi aib-aib kita. Asli hadirin, Allah tahu apa yang kita lakukan, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi kalau suatu saat ada orang yang berbuat salah ke kita, ini ladang. Jangan berpuas-puas diri memojokkan orang, dibeberkan aib kita, nyungsep kita. Kita dihargai orang bukan karena hebat, karena Allah nutupin aib kita, nutupin kekurangan dan kesalahan kita. Benar? Lah saya duduk di sini cuma satu sebabnya, sebab Allah nutupin siapa Agim yang sesungguhnya. Saudara tidak tahu sholat saya seperti apa, benar? Saudara tidak tahu lirikan mata saya seperti apa. Allah tahu semuanya. Apa yang saya inginkan? Ingin Allah mengampuni, menutupi aib. Kenapa itu tidak kita lakukan kepada saudara kita yang lain? Setuju? Akan terjadi orang-orang berbuat salah ke kita. Ini ladang meningkatkan kualitas kita. Dengar ya, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik ke kita, itu mah wajar. Naik dari itu, berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita, naik derajatnya. Tapi kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk ke kita, itu innallaha yuhibbul muhsinin. 5 kali Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Terbanyak di antara ayat-ayat lain tentang cinta Allah. Makanya kalau ada orang yang nyakitin kita, ini kesempatan emas mengupgrade kebaikan kita. Tidak aneh kita ngasih ke yang suka ngasih mah nggak aneh. Justru nggak ngasih sama yang ngasih, kopet namanya ya. Tapi kita sering ngasih kepada yang tidak ngasih, nah itu bagus. Kita ngasih sama yang pelit ke kita, itu lebih bagus. Tergantunglah saudara mau tingkatan yang mana. Kalau tingkatan biasa-biasa ya gitu aja. Di bawah itu zolim. Ayo kalau punya istri berarti baru pertama kali ngaji ya, baru kan ya mas, ya kan, baru kan ya, iya, kita harus maafkan ya, karena yang sudah lama ngaji tahu di sini nggak boleh motret pak, kecuali nggak tahu ya, tapi karena harus memaafkan ya, bijak terhadap kesalahan, saya nggak boleh tidak cocok antara ceramah dengan kelakuan, dimaafkan deh ya. Teruskan. Ini penting nih ya, kalau ada yang berbuat salah, berbuat buruk ke kita, misalnya orang marah-marah, syukur pertama adalah bukan kita yang jadi dia. Kalau kita ada yang nyuri uang kita, kita harus syukur, bukan kita yang jadi pencurinya. Kalau kita dihina, kayak saya dibully gitu ya, saya syukur bukan saya yang jadi pembuli. Yang kedua, kita harus maafkan dia. Doakan kebaikan bagi dia. Kalau dia ngomong jelek, keluarkan kata-kata baik. Allah melihat yang kita lakukan, itu yang kembali ke kita. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Dia mencibir, kita cibir lagi. Terus apa bedanya kita dengan dia? Mau apa sekolah tinggi-tinggi?
kalau bisanya cuma meniru keburukan orang? Mau apa jadi tentara kalau bisanya cuma meniru keburukan orang? Jelas tentara? Saya kalau lihat tentara teh dah dunia saya apa, jadi enggak. Ini mah berani amat sih sama panglima. Ya itu udah sama-sama satu habitat ya. 3. B yang pertama apa? Berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang. 2. B-nya bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Pokoknya kalau ada orang berbuat salah, kita harus naik kualitasnya. Ya, orang berbuat baik, kita naik kualitasnya. Yang ketiga adalah 2B 2L. L yang pertama, lupakan jasa dan kebaikan diri. Ini kunci. Apa urusan kita nginget-nginget kebaikan? Yang berbuat baiknya juga Allah, asal tahu saja ya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kalau kita sedekah ke anak yatim, itu rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Kalau kita ikhlas, tidak merasa kita yang ngasih, baru jadi amal kita. Tapi kalau kita merasa itu amal kita, hilang itu pahalanya, rezekinya tetap nyampe sama yang dituju. Darut Tauhid ini sudah ada di Lauh Mahfud sebelum Allah menciptakan saya. Saya kan diciptakannya sekitar tahun 62-an Pak ya. Tapi rencana Allah terhadap Darut Tauhid ini ada nggak ada makhluk ini tetap terjadi apa yang Allah rencanakan. Jadi nggak boleh merasa berjasa dengan kami berjuang keras maka Darut cici mana tong loba omong. Kamu nebeng di sini aja udah lumayan. Nebeng beken ya. Nggak boleh merasa ini hasil jerih payah, hasil perjuangan. Benar kita harus berjuang, tapi kalau udah jadi harus ngilang kita tuh. Ini semua adalah perbuatan Allah semata. Kita cuma jadi jalan. Kalau kita merasa pasti dibikin nggak enak hati kita. Makanya lakukan. Jawab, lakukan. Nah, ini ceritanya belajar ikhlas. Habib, ada orang tidak ada orang, Allah ada. Orang lihat, orang tidak lihat, apakah Allah melihat? Orang tahu, orang tidak tahu, apakah Allah tahu apa yang kita lakukan? Orang memuji, orang mencaci, kalau kebaikan Allah suka? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Jawab. Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya. Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang terlewat? Mungkinkah ada yang tertukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Hal jazaul ihsan benar? Benar? Dah, makanya jangan suka diingat-ingat. Perlukah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab. Perlukah kita diakui orang sebagai orang baik? Tidak perlu. Kita tuh perlu jadi orang baik. Perlukah orang memuji kita? Mau apa? Bising aja ya. Wih, kamu keren. Nah, tetap ya kayak gini, nggak keren-keren ya. Apalagi yang pengen dikagumi orang. Orang kagum ke kita apa bisanya? Paling gitu. Kita juga bisa gitu sendiri.
Ngomong mah gampang, Habib. Kuda saya pada mati gara-gara saya pengen dikagumi, Habib. Sudah 2 sekarang wafat itu ya, Al-Adiyat. Kenapa? Karena kalau dinaikin kata Al-Adiyat, saya itu sayang sama AA. Mungkin Bib kalau kuda bisa ngomong ya. Setiap kali AA naik saya, menunggangi saya, hati AA mungkin tidak terjaga. Daripada jadi dosa, lebih baik saya pulang duluan. Gitu. Beliau wafat meninggalkan saya, Bib. Makanya sekarang naik kuda teh hati-hati bisa malah rawat hadirin. Allah Maha tahu isi hati, nggak bisa lari. Wa huwa alimum bidatis sudur. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Ayo kita belajar melupakan kebaikan kita. Oh, kan ada itu tawasul dengan amal. Ingat yang di gua itu? Yang di gua, guanya tertutup, kemudian ada 3 orang yang menceritakan amal. Dengar ya, harus hati-hati ini. Pertama, itu bicaranya ke Allah, bukan ke orang. Yang kedua, beliau itu bukan menceritakan amalnya, tapi menceritakan karunia Allah kepadanya, sehingga dia bisa beramal. Jelas tidak hadirin? Bukankah saya yang enggak? Bukankah engkau yang menolong saya? Kurang lebih di hatinya begitu. Jadi tawasul dengan karunia Allah untuk mendapat karunia Allah, bukan tawasul dengan amal kita. Kan kalau amal kita jadi nggak cocok dong, berarti kita yang merasa berbuat baik ya. Padahal kan semua kebaikan sempurna hanya dengan min fadli rabbik. Terakhir, yang keempat, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Ini siapa manusia yang hebat? Adalah manusia yang paling bisa berubah. Siapa manusia yang paling bisa berubah? Yang paling bisa melihat apa yang harus dia rubah. Jadi maaf saja hadirin, kalau keterampilan melihat kejelekan orang mah, itu mah nggak usah pinter-pinter amat, itu udah jadi sendiri, ya kan? Halo? Benarkah? Kamu ini gimana istriku? Nah itu mah suami biasa ya, kelas. Saya nggak boleh meremehkan ya, tapi ya kelas begitulah ya. Tapi kalau melihat kesalahan istri, lalu langsung mikir, ya Allah, ini adalah buah dari kesalahan saya. Belum jadi pemimpin yang baik di keluarga ini. Mata lihat kesalahan istri, hati melihat kesalahan diri. Itu yang jadi awal kebaikan. Anak bandel, mata lihat kesalahan anak, hati remuk. Saya yang salah ya Allah. Saya belum jadi ayah yang benar. Saya yang belum jadi contoh yang baik. Saya yang belum bisa menjaga amanah ini. Semua ini karena salah saya ya Allah. Remuknya hati, nyesal, mengakui kesalahan diri, itu gerbang terbukanya pintu tobat, pintu ampunan Allah. Makanya hati-hati sekali. Berapa banyak waktu kita melihat kesalahan orang, berapa banyak waktu kita melihat kesalahan diri. Asal tahu saja di akhirat kita tuh masing-masing. Ini ada ibu-ibu nggak di belakang? Bu, kalau ibu menderita, kira-kira karena kesalahan, keburukan sikap suami atau keburukan sikap ibu sendiri? Nadanya Bu, ya nada itu seperti nada jengkel yang. Tapi ini mah udah lebih bijak. Di tempat yang lain kesalahan suami sendiri katanya gitu. Tetapnya suami. Ingat teori ular belum? Di depan ada ular dengan makanan enak, dua-duanya tidak terlihat. Kalau perlu informasi, mana yang terpenting bagi kita? Informasi ular atau informasi makanan yang terpenting? Ular, karena ular yang membahayakan, benar?
Sekarang mana yang membahayakan kita? Kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri? Jawab. Jawab. Berarti mana yang terpenting informasi dalam hidup ini? Informasi kesalahan orang, informasi kesalahan diri sendiri. Oh, kalau udah sadar gitu, tapi ini teori, prakteknya emang gak gampang. Sebel terhadap yang mengkritik tadi. Makanya kata saya juga harus mujahadah, harus punya latihan, target mendengar kritik sepedas apapun. Kritik pedas mirip keripik pedas. Renyah. Nggak bisa kalau nggak dilatih. Punten, Beb. Dulu ya, Agim babak dulu kan ada 4 babak Darut Tauhid itu ya. Tapi belum tahu ya. 1 babak dasar awal Darut Tauhid 90 sampai 96. Itu dulu kami senang sekali ke Allah, tapi ilmunya masih sangat terbatas. Itu babak Darut Tauhid awal. Babak kedua, Allah buka Darut Tauhid ini dengan popularitas. Ya zaman dulu tuh 98 sampai 2006. Wah, terkenal, tamu ribuan, rezeki melimpah. Berubah Darut Tauhid jadi babak kedua namanya Darut Duit. Oh, ini jelek dari tauhid ke duit. Oh, tapi harus diakui, pujian penghargaan tuh bisa memelencengkan hati. Lalu masuklah karunia Allah yang ketiga 2006 akhir, namanya babak belur ya. Itu loh, Agim nikah lagi, rame begitu. Adalah apa salah saya ya? Sesuai sah menurut agama, sah menurut negara begitu, Beb ya. Beliau juga diamanahi oleh Allah. Dan itu mah takdir ya. Yang mau ya kemana, tapi susah kalau nggak ada garisnya mah ya. Kenapa ketawa deh? Semuanya juga udah ada di Lauh Mahfudz lah ya. Tidak ada yang baru. Daun jatuh aja tertulis di Lauh Mahfudz. Masa jodoh nggak ada tulisannya? Benar? Daun jatuh itu tertulis di Lauh Mahfudz. Masa nggak jelas jodoh saudara yang nggak ada tulisannya? Catatan siapa? Pasti ada tulisannya. Nah, babak keempat mudah-mudahan sekarang ini babak tauhid betulan. Ya sesudah sekian tahun dibully, 10 lah, 7 tahun yang pedesnya, yang asamnya 3 tahun ya. Jadi sekarang tinggal renyahnya. Mudah-mudahan. Nah, apa yang diajarkan guru saya, Bib, selama menghadapi badai yang sangat besar bertubi-tubi itu ya, kan katanya dijatuhkan dari pohon itu kan, kata guru saya itu gitu, 1 akan dijatuhkan dari pohon, udah jatuh bakal dijambak sampai gundul, udah gundul bakal digetokin kan kelapa gitu ya, udah belah dicungkil, udah dicungkil disisit, udah disisit diparut, udah diparut diperes gitu. Nah itu 7 tahun, Beb ya. Pahit, Beb ya. Nah, 3 tahun ini nggak kelihatan, tapi luar biasa cobaannya tuh ya, ujiannya tuh apa ya, supaya lepas dari alihah Tuhan-Tuhan. Kalau menuhankan popularitas dihajar, dihina. Menuhankan kekaguman ibu-ibu dibalikan jadi pada sebel. Menuhankan perusahaan dibangkrutkan. Menuhankan tabungan investasi, tiba-tiba datang Ustadz Yusuf Mansur ngajak sedekah, habis disedekahin ya. Tapi untung jalannya bagus-bagus, Beb ya. Alhamdulillah. Kata guru saya cuma 1 yang dilakukan selama menghadapi itu, air mata tobat. Jadi sepahit apapun itu bisa dirubah oleh Allah kalau dengan air mata tobat, dan tidak bisa keluar itu air mata tobat kecuali dengan sibuk mengorek, membuka aib dosa sendiri. Nggak ada cerita tangisan kalau kita belum berani membuka dengan jujur dosa sendiri. Makanya dibully sekeras apapun buat saya mah ya alhamdulillah nggak kerasa, Beb, karena saya pedihnya itu mengingat dosa sendiri. Penghinaan orang tuh cetek sekali.
dibanding dengan kehinaan yang sesungguhnya yang tidak diketahui orang lain tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 2B2L. Mudah-mudahan lebih banyak menangisi dosa daripada menangisi masalah. Karena masalah enggak ada apa-apanya. Masalah itu adalah buah dari dosa. Kalau dosanya kita tobatin, masalah selesai sendiri kok. Karena yang bahaya itu bukan masalahnya, tapi dosa pengundang masalah. Wallahu a'lam. Begitu, Beb. Mudah-mudahan ada hikmahnya. 2B2L, Beb, ya. Udah hadirin, udah malam. Oh, ada yang syahadat malam ini 7 orang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syahadat 1 Manis Chandra Rai. Which one? Oh, bisa bahasa Indonesia? You talk Indonesian? Not yet? Oh, good. Yeah. From India. Oh, alhamdulillah. But you talk English. Alhamdulillah. Thank you. Mr. Eposito. Mr. Eposito, where are you? Oh, hello. Nice to see you. Thank you. Alhamdulillah. From Italy. Alhamdulillah. You can follow our explanation just now? Oh, it's okay. It's okay. Everything. Thank you. It's okay. Someone help you to translate, okay? Would you like to sit with us over here? Asal ada lancar ya? Maaf ya. Aduh, Habib bahasa Arab, saya bahasa Inggris. Maaf, baru pulang dari Australia. Karena antara Australia dan Jawa Barat tuh ada kekerabatan. Di Jawa Barat ada Kang Asep, Kang Tatang, Kang Ujang. Di Australia banyak Kang Uru. I'm sorry, Bib ya. Mr. Eposito, would you like to join with us? Terima kasih. Satu keluarga, Fani Yulianti, mana Ibu Fani? Fani, terus Mikhail Septian. Ini sekeluarga ya? Ferdi Ardona, ya, mana? Ada? Di sini. Ferdi, Gloria, Gabriela, dan Reina Aprilai. Alhamdulillah. Ada? Mana di mana? Boleh acungkan tangan? Ya, ada, Pak. Oh, alhamdulillah, ya. Terima kasih. Saya mau tanya sama ibunya dulu ya. Ibu Fani ya? Iya, Pak. Apa kabar, Bu? Baik. Ibu di mana? Ini saya coba ngacung. Yang lain tidak usah ikut ngacung, Ibu. Bu, ya. Oh ini, terima kasih Bu atas kehadirannya. Ini yang 4 ini anak-anaknya Bu? Iya, betul. Boleh saya dapat cerita sedikit bagaimana Ibu bisa di sini dan anak-anak? Ya karena panggilan aja, pengen masuk Muslim semuanya, anak-anak. Sudah sepakat semuanya sekeluarga? Ya, sepakat. Apa yang syariatnya membuat Ibu tertarik untuk semua ini ikut menjadi Muslim? Sudah lama sekali memang pingin. Dan hari ini? Iya. Pas suami meninggal, baru keinginan ini pingin terwujud gitu. Terus anak-anak semua sepakat ya? Iya. Anak-anak udah sepakat. Ini yang gede juga sama tadinya kan nunggu ini yang gede. Terus udah ikhlas, udah mau sendiri gitu kan, masuk. Katanya pingin baca syahadat. Alhamdulillah, ya hidayah Allah. Terima kasih Bu, senang sekali mendengar hidayah ini datang ke sekeluarga. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. May I ask you something? Yes, of course. Of course. Alhamdulillah. How do you feel tonight? How do you feel? Normal. Good? Perfect? Good. Oh, alhamdulillah. It is the first time for you to visit masjid? No. No, oh, so many times, huh? Why? What do you mean? Oh, I mean,
Kenapa jadi kagok begini? I'm sorry. I just want to know why you choose Islam and why tonight you want to convert to be Muslim. Because I found this a good religion and peaceful religion. So you learn about Islam before you. I start to have so many friends. They introduce me, so I try. Alhamdulillah. How do you feel in this masjid? It's nice. Like that is the first time to visit mosque already. Like that is. Oh, It's nice. nice, yeah. It's very expensive to feel apa tuh tenang di hati. Peaceful in your heart is it's not so easy to looking for, but in masjid and with salat you have a peaceful heart, inshallah. Thank you. I'm so sorry I tried to ask you, but it's not so easy to talk in English, you know. Okay, Mr. India. Oh, That's me. Thank you. oh. You came from India? Yeah, that's right. I'm from. You are Indian, Yeah, I'm from India. but It's it's like different. on the northeast part of India. Oh, So it's different. Looks like artist from Bollywood. thank you so much. Anyways, Sorry. thank you. So, can you explain something about why you choose Islam? Normally, when they say Islam. Some people they are like too much into explaining like what's wrong, what's right. But for me, Islam is something which I went through knowledge, through books, and through some social medias and like YouTube. And I found like Islam gives you the way towards heaven. That's what I have heard and explained. Like most of the people, they have explained about it. So it might be true, like you will get towards heaven once you know what Islam is and what Quran tells you about. But to know about it, you have to go through it. So I want to go through it and to know what's the truth. Masya So Allah. that's why I prefer to come over here in front of all of you and say what I want to know and want to Masya feel. Allah. So, but this is the first time I have been in a mosque. So it's like, for me, it's like, when you are given a computer at first and you are in front of a computer and you don't know what to do. But according to me, I feel as if I'm at home. I'm not feeling that much, but like you guys are like the same way. Like in my country, all of you people around me, what I see is like I feel the same when I see you. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah will guide you, insyaAllah. Ya. Thank you so much. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa semakin bersyukur betapa tidak mudah orang mendapatkan hidayah, dan kita syukuri dengan sungguh-sungguh belajar dan mempraktekannya dan menyampaikannya juga kepada yang lain. Oke. Belum itu? Ya. Sudah ada di sananya? Sebentar ya. Sebentar, yang keluarga dulu ya. Bisa diikuti, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini satu keluarga tadi sudah ya. Now you
Oke, ya sebentar ya. Would you like that? Oke, ini bahasa Inggris. Oke. Come first, you come first. Yep, no worries. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I bear witness. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness there is no God but Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Now you are our brother. Just shake my hand. Thank you very much, my brother. Alhamdulillah. All of you take hand. Okay. Alhamdulillah. Salami, ya. Silakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau ingin lihat orang yang tidak punya dosa, ya inilah. Tapi juga belum punya amal, ya. Mudah-mudahan catatan baik yang segera ditulis. Thank you, alhamdulillah. Mari kita akan segera tutup dengan doa, hadirin sekalian, dan semua bagi yang berniat berwakaf, manfaatkan kesempatan ini untuk amal jariah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allah yang maha baik, maha menatap, maha dekat, maha mendengar. Allah maha tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Tidak ada satupun dosa dan maksiat yang luput dari pengetahuannya. Allah menyaksikan setiap dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allah lah yang menutupi aib kita, sehingga orang lain masih mau menyalami kita. Allah lah yang menutup-nutupi segala keburukan kita, sehingga orang-orang menyangka kita ini orang baik. Allah juga yang menuntun kita untuk bisa tahu ilmu bertobat. Allah juga yang mengumpulkan kita saat ini. Dan Allah pula yang menyediakan ampunan tiada bertepi. Allah lah yang maha baik, yang maha penyayang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya karim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min azabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allah, wahai yang maha menatap, ampuni semua dosa dan maksiat kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Wahai yang maha menatap, selamatkan orang tua kami. Berkahi sisa usianya, karuniakan akhir hayat husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya, ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli surga, lindungi dari su'ul khatimah, lindungi dari azab kubur, lindungi dari azab jahannam. Beri hidayah orang tua yang belum mendapatkannya ya Allah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang jadi jalan kami dapat mengenalmu, yang menjadi jalan kami mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah. Berkahi keluarga dan keturunannya, berkahi ilmunya,
Jadikan setiap kebaikan yang dapat kami lakukan mengalirkan pahala bagi orang tua, bagi guru-guru kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang maha baik, berkahi keluarga kami ya Allah. Karuniakan pendamping yang membuat hidup kami semakin mencintai-Mu ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Indahkan akhlaknya ya Allah. Lindungi kami dari keturunan durhaka, hina, sesat. Lindungi keturunan kami dari kejahatan makhluk-Mu ya Rabb. Andai ajal memisahkan kami di dunia, wahai Allah, kumpulkan kami di sorga-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli maqam fi kulli zaman. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab. Engkau maha mendengar, Engkau maha baik. Engkaulah yang menjanjikan ijabah doa. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bagi yang ingin doa, doalah masing-masing. Amin. Allah maha dekat, wa huwa ma'akum ainama bima ta'maluna basir. Doalah hadirin. Amin. Jangan ragu, Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang menengadahkan tangan. Doalah hadirin. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Karim. Ya Syafi wa anta syafi la sifa'an illa sifa'an. Sifa'an la yukadiru saqam. Ya Allah, berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah. Ya Fatah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah ya Goni. Lepaskan dari lulutan hitang piutang ya Allah. Berikan jodoh bagi yang merindukannya ya Allah. Berikan keturunan terbaik bagi yang menantikannya ya Allah. Berikan kemudahan bagi apapun yang Engkau ridhoi, dan jauhkan dari apapun yang Engkau murkai ya Allah. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang selalu dekat denganmu. Lindungi kami dari para pemimpin yang mengkhianatimu ya Allah. Jadikan majelis ini majelis yang penuh cinta padamu. Golongkan hati kami hati yang tidak pernah berpaling darimu. Jangan biarkan kami melangkah selangkah pun menjauhimu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Jangan cabut keislaman kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, golongkan hati ini hati yang merasakan indahnya cinta, cinta padamu ya Allah. Golongkan hati ini menjadi hati yang selalu membara rindu, rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Rindu ingin bertemu Rasulmu, rindu ingin berjumpa para kekasihmu. Sampaikan salawat salam kami kepada Rasulullah ya Allah.
keluarga, sahabatnya, keturunannya ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan ditutup dengan bacaan Fatihah barusan. Semoga menambah keberkahan majelis ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang hadir. Kemudian terima kasih dari berbagai pihak. Thank you very much for coming. Alhamdulillah. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother.